Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan mengingat kembali tentang hal yang setiap hari sudah kita laksanakan. Kita sudah melaksanakan ini, sudah ada SPO-nya, ada lembar masuk ICU yang kita pakai sehari-hari. Akan tetapi pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ini selain menjalankan kewajiban dari Pokja ya Pak. Nah, tapi harus ada manfaatnya. Jadi kalau diminta seperti ini, saya manfaatkan kesempatan untuk saya belajar juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini nanti akan saya paparkan kriteria masuk ICU yang terbaru. Jadi saya bongkar di sini dasarnya awal dari SCCM 2016, update-nya 2026. Nah, sudah saya upuk-upuk, nggak ada yang lebih baru lagi. Ini dasar internasional. Kalau dasarnya di Indonesia ada PMK masuk ICU itu ada, tapi 2010. Setelah itu nggak ada lagi, saya cari 2010. Nah, makanya ini saya munculkan SCCM 2016 yang update 2026. Nanti PMK-nya juga saya cantumkan di belakang. Setelah itu dari kriteria masuk ICU kemarin sempat saya baca ada yang memang belum update, ada yang masuk kriteria berapa, harusnya berapa, nanti mungkin dari Pokja bisa diusulkan untuk revisi. Gitu ya. Kita mulai saja. Singkat, mudah-mudahan bisa masuk. Nah, ini kriteria umum. Jadi kriteria masuk ICU itu yang biasa kita lihat di lembar itu kan ada prioritas 1, 2, 3 itu kan. Dari IGD, yang dari IGD angkat tangan. Pernah ada? Masih ada. Nah, jadi sebenarnya di atas prioritas itu, yang paling atas itu ada ini harusnya. Kriteria umum masuk ICU memenuhi setidaknya 1 atau lebih dari ini. Ya, yang pertama membutuhkan perawatan yang memerlukan kompetensi khusus di ICU. Entah itu perawatnya, entah itu alatnya, pengawasannya yang kontinu. Misalnya apa? Nah, poinnya di bawahnya yang pertama ventilasi mekanik invasif, pakai ventilator, pakai ET atau LMA. Invasif berarti memasukkan alat ke pasien. Nah, ini checklist pertama. Jadi pasien dari IGD sudah RJP intubasi, ICU pasti masuk. Nah, yang kedua penanganan shock. Sering sekali IGD itu pasien diare sudah sepuh, tensinya ambles terus, lah itu pasti konsul ICU, pasti di NEP dulu. Nah, jadi kemarin saya koreksi, ya NEP nanti aja, diutamakan penyebabnya. Diare, muntah, kurang cairan dulu, tensinya nggak angkat baru support. Nah, ini masuk ternyata kriteria masuk ICU, boleh ini sah. Satu kriteria boleh sah, penanganan shock. Ya meskipun shock itu pengertiannya bukan hipotensi ya. Shock itu pengertiannya bukan hipotensi, tapi salah satu tandanya yang bisa terlihat ya hipotensi itu shock. Yang ketiga dan keempat ini kita nggak ada di sini. ECMO, ada yang tahu ECMO? Zaman COVID, paru-parunya diganti mesin, nah, dikasih kateter besar, paru-parunya kan nggak bisa berfungsi pas COVID itu, diganti sama alat paru-paru buatan besar, sebesar mobil itu, besar motor. Di Muarti ada, paru-parunya diganti alat. Sama IABP itu juga adanya di sini di Muarti. Jadi kalau ada pasien habis operasi jantung biasanya, itu untuk membantu fungsi jantungnya di aorta itu dipasangi pompa balon intra-aorta, di situ membantu memompa darahnya. Tapi di sini nggak ada. Lalu yang kedua, mengalami ketidakstabilan klinisnya tidak stabil, itu indikasi juga. Contohnya apa? Status epileptikus,
ya, kejang itu sering muncul ICU, betul itu. Lalu hipoksemi itu sering juga pasien masuk saturasinya 70 di AGD cocok lah, itu masuk bener. Dan hipotensi sama, shock itu kan dalam arti umum ada tidak seimbangan antara kebutuhan oksigen, konsumsi oksigen dan suplai oksigen. Nah ini hipotensi disebutkan sendiri. Jadi ada pasien hipotensi, diare entah karena apa, apalagi sepsis masuk udah. Yang terakhir, pasien yang berisiko tinggi mengalami penurunan kondisi mendadak. Ini penjabarannya luas. Ditambahi penekanannya butuh intubasi segera. Contohnya apa? Misalnya stroke hemoragik. Pasien ke IGD tahu-tahu mincong di skornya stroke-nya itu masuk stroke-nya hemoragik, skor klinis itu. Ya, ada dokter umum bisa membedakan ya skor klinisnya hemoragik dan iskemik, yang ada nyeri kepala macam-macam itu ya. Kejadiannya yang khas kalau kalau stroke-nya iskemik, bangun tidur itu iskemik, bukan pagi-pagi loh ya. Pasien itu kadang penjual di pasar sudah bangun dari jam 2 udah jualan, stroke-nya jam 5 dianggapnya iskemik, padahal itu waktu aktivitas, kemungkinan hemoragik. Nah ini contohnya stroke hemoragik. Stroke hemoragik itu kalau akut kan masih ongoing bleeding mungkin. Nah, kondisinya mungkin kesini baru somnolen, ya masih somnolen, GCS-nya masih turun sedikit, tapi itu ada risiko penurunan yang mendadak, apalagi stroke hemoragik, GCS-nya di bawah 8, 7, butuh intubasi, ini masukkan ICU, sudah indikasi. Ya, yang poin ketiga ini agak luas penjabarannya, jadi butuh pertimbangan dari dokter jaga dan dokter anestesi yang dikonsulin. Intinya pasien itu bisa kita ramalkan atau kita prediksi akan ada penurunan kondisi mendadak. Ya, ini nyambung sama EWS. Sama EWS itu nyambung. Penurunan kesadaran mendadak langsung poinnya 3 merah, indikasi masuk ruang intensif sama. Ya, jadi di atas lembar itu prioritas itu dikasihnya ini dulu, memenuhi salah satu atau lebih. Ada contreng-contrengnya kanan, satu aja ini biji contreng bisa masuk ICU. Slide. Nah ini baru penjelasannya di SCCM itu. Setelah itu bawahnya ada prioritas pertama. Jadi namanya prioritas itu ya sesuai artinya, prioritas, diprioritaskan. Kira-kira prioritas 1 dan prioritas 2 itu lebih kita prioritaskan yang 1 apa 2? 1 kan, namanya prioritas 1. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya mungkin kita sudah paham tapi perlu dipahami ulang ya. Jadi pasien ini dengan kecelakaan sama-sama naik motor boncengan, yang boncengan bapaknya pun sepuh, yang di belakang anaknya, cederanya sama, cedera kepala, grade-nya sama, mungkin sedang, mungkin berat. Yang bapaknya umurnya 66, anaknya umurnya 28 misalnya. Sama ini, GCS-nya sama, cedera kepala, cedera otaknya sama. Kira-kira lebih prioritas yang bapaknya apa anaknya? Yang bapaknya angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang anaknya? Oh lebih banyak yang anaknya. Nah ini nanti coba slide langsung aja. Langsung. Nah ini prioritas 2 itu nanti kita baca satu persatu. Pasien dengan kondisi sama pada kriteria 1, tapi probabilitas pemulihannya jauh lebih rendah. Jadi jawabannya yang mana didahulukan? Yang muda. Ya. Jadi kita itu biasanya ada simulasi kecelakaan pesawat. Ada ya itulah kayak di film-film kan ada kadang pilihan, kamu milih antara
ibumu atau lah itu guyonannya itu. Ternyata kalau kita nolong orang, terutama ini prioritas masuk ICU, kita prioritaskan yang lebih apa? Punya harapan lebih bagus. Ya, kembali slide prioritas 1. Nah, ini kriterianya apa aja? Nah, ini nanti dimasukkan itu di lembar prioritas itu. Yang pertama, pasien kritis yang membutuhkan dukungan hidup karena gagal organ, entah gagal organnya itu jantung, hepar, ginjal, paru-paru dengan gejalanya masing-masing dan hasil pemeriksaan masing-masing. Yang kedua, butuh pemantauan intensif. Nah, ini nyambung juga sama EWS itu. Kalau skor sekian butuh pemantauan lebih intensif, berarti masuk ICU. Terus ini yang sudah tadi sama, hanya dapat diberikan di ICU terapinya, dukungan ventilasi, CRRT di sini nggak ada. Jadi ginjalnya itu kalau tadi parunya diganti alat, ini ginjalnya diganti alat. Di sini nggak ada, di Muardi ada. Jadi cuci darah terus, ganti ginjal di ICU, CRRT. Terus pemantauan hemodinamik invasif di sini juga nggak ada. Itu kalau ada arteri line, ada pemantauan tekanan darah invasif dimasukkan ke arteri atau vena, butuh pemantauan yang lain. Lalu sama ini pasien dengan device khusus seperti yang disebutkan tadi, ada ECMO, IABP. Lalu situasi lain yang membutuhkan perawatan kritis, ini pertimbangannya juga banyak, salah satunya hipoksemi, hipoksia. Jadi pasien prioritas 1 apabila memenuhi yang di atas tadi sudah memenuhi dan masuk sini, prioritasnya 1 masuk ICU. Slide langsung. Ini prioritas 2 itu juga masuk ICU, prioritas 2. Jadi dengan kondisi yang sama prioritas 1, tapi probabilitas pemulihannya lebih rendah, prognosisnya lebih jelek, itu masuk prioritas 2. Lalu yang kedua kriterianya, nah ini ternyata kanker metastatik yang DNR tidak memerlukan RJP jika henti jantung, itu juga masih masuk ICU. DNR itu masuk ICU, meskipun nanti nggak di RJP, nggak diintubasi, ternyata di SCCM terbaru sudah masuk prioritas 2. Ya. Dokter IGD perlu dipertimbangkan juga, dan di sini dikasih catatan. Jadi ada pasien seperti ini. Pasien memang CA paru stadium 4. Didiagnosa CA paru stadium 4 sudah metas ke hepar misalnya. Tapi pasien itu masih bagus kondisinya klinisnya. Ya memang batu-batu, efusi, kadang disedot, masih bagus, masih kerja. Nah, suatu saat terjadi dalam kurung ini ada gagal nafas sekunder, pasien demam, batuk-batuk parah, sesek karena pneumonia atau shock septic, pasien sepsis karena infeksi parunya. Jadi pasien itu memang CA metastatik, tapi kondisinya menurun mendadak karena hal lain, komplikasinya itu indikasi. Bukan terus, oh ini sudah CA stadium 4 metastase, diedukasi biar nggak masuk ICU, paliatif aja, bukan. Karena harapannya kalau sekundernya diobati, pasien bisa kembali seperti semula beraktivitas, masih bisa kerja, masih bisa aktivitas, melanjutkan pengobatan yang mungkin bisa dilanjutkan. Itu ya. Nih, kanker metastatik masih indikasi masuk ICU. Terutama apabila ada perburukan itu sekunder, ada pneumonia, ada shock septic, sesek, tensinya turun, kesadarannya turun, gelisah karena infeksinya, karena shock septiknya. Ini indikasi masuk ICU. Slide. Prioritas 3 masih sama. Jadi kriterianya prioritas 1 masuk di sini, tetapi dengan catatan kondisi pasiennya itu masih bisa ditangani di tingkat perawatan yang lebih rendah. Kalau di kita apa yang lebih rendah dari ICU? HCU. Ya. Tapi di SCCM ini tidak ada yang menyebutkan HCU. Di internasional itu ternyata nggak ada HCU. Saya cari-cari juga nggak ada. Itu hanya istilah pada beberapa negara tertentu. Dan kita ada.
Dan HCU itu statusnya sebenarnya lebih ke administratif. HCU itu. Jadi kalau di sini HCU ICU campur, pas aku verifikasi atau apa, kok ini campur, nah berarti belum tahu yang tanya. Yang tanya berarti nggak tahu. HCU sama ICU itu cuma administratif aja untuk ya mungkin tarif. Ya kalau dicampur malah lebih bagus. Ruang HCU tapi pengawasannya ICU, perawatnya sama. Terus apa namanya? Apa kemarin Bu saya tuh cerita? Jadi kalau ada perburukan di HCU, tahu-tahu butuh ventilator, butuh intubasi, langsung intubasi, masuk ventilator, statusnya ganti ICU. Kalau terpisah, wah harus konsul itu di Muardi itu harus konsul dulu, nyari residen anestesi, nunggu konsul stafnya. Residen anestesinya masih makan di kantin sebelah kota. Datang udah plus dah gitu. Makanya kalau ada yang kesini tanya loh, kok ini digabung, wah berarti nggak tahu. Lebih bagus seperti ini. Dan kemarin di COVID itu di Muardi, di Anggrek itu jadi satu. Pokoknya pasang venti ICU, lepas venti statusnya ganti HCU. Enak, nggak usah pindah-pindah. Nah ini jadi prioritas 3 ini kondisi-kondisi di atas tapi masih bisa dirawat di perawatan yang lebih rendah dari ICU. Misalnya ini dijabarkan lagi, nah ini pasien butuh ventilasi mekanik tapi bukan invasif. Berarti pasien pakai ventilator tapi pakai apa Bu? Boleh itu kan ventilasi mekanik juga. Intervensi pakai itu cukup apa? NIV. NIV itu bisa tidak di ICU. Terus, ini pasien post-op yang membutuhkan pemantauan ketat itu prioritas 3 maksudnya. Pasien post-op misalnya habis bleeding, harus pemantauan, misalnya oksigen, bleedingnya banyak, itu prioritas 3. Di lembar ICU kemarin kayaknya itu masuk prioritas berapa gitu? 2. Nah ternyata di sini 3. Nanti diupdate aja, kita update sama-sama. Pasien post-op yang membutuhkan perawatan intensif, lalu pasien insufisiensi pernapasan yang mentoleransi non-invasif intermiten. Jadi ventilasinya non-invasif intermiten. Nah ini prioritas 3 ini sebenarnya rekomendasinya masuk kalau di SCCM namanya IMU, Intermediate Medical Unit. Jadi peralihan antara ICU ke bangsal, kan nggak ada HCU tadi di CCM. Tapi kalau di kita karena ada HCU, IMU itu di bawahnya lagi. Jadi peralihan antara HCU dan bangsal, IMU. Tapi prioritas 3 ini ada catatan lagi, ini boleh masuk ICU. Catatannya apa? Yang pertama, gagal ditangani pada penanganan awal untuk mencegah perburukan. Misalnya di IGD, sebenarnya pasien ini bisa ditangani. Misalnya ya kan ini pasien-pasien yang sebelumnya tadi pasien diare lah, entah diare usia tua atau kemarin ada anafilaktik shock malam itu, beneran anafilaktik gitu. Anafilaktik kan jelas itu kompetensi dasar ya dong. Apa? Epinefrin IM kalau nggak kayak diulang tiap 5-15 menit ulang. Nah ternyata kemarin itu tidak diulang, telat. Nunggu saya advis dulu, lapor tensi rendah, ternyata baru diulang. Nah itu masuk di kriteria pertama. Penanganan dininya gagal untuk mencegah perburukan. Jadi terlambat. Kalau shocknya lama, hipotensinya lama, perfusi ke otak lama, ya kondisinya turun jelek. Ini boleh masuk ICU. Yang kedua, tidak ada IMU di rumah sakit. Nah ini. Kalau nggak ada khusus IMU, intermediate care itu ya udah boleh masuk ICU. Apalagi kita campur itu masuk aja. Lanjut. Ini prioritas 4 sama pasien yang dijelaskan di atas tadi, tapi dengan probabilitas bertahan hidup yang lebih rendah. Nah, jadi yang kondisinya udah jelek lagi, prognosisnya jelek lagi, ini masuk kriteria 4. Misalnya pasien metastasis tapi udah DNR, ini masuk 4. Tadi kan memang bisa masuk ICU yang di atas tadi, tapi prioritas 4.
Lalu ya ini sama bisa masuk di ICU nggak apa-apa, tapi apabila tidak ada IMU. Jadi pasien DNR itu kan pasien DNR sakit kronis biasanya paliatif ya. Paliatif itu kita yang menentukan atau kita diskusi dengan keluarga pasien. Paliatif DNR itu kita yang menentukan sepihak apa diskusi dengan keluarga? Keluarga. Ini dituliskan juga di SCCM tapi nggak saya cantumkan karena kita sudah melaksanakan. Tapi boleh masuk ICU kalau ini tidak ada IMU. Apalagi kita ada bangsal paliatif. Enggak ada, ya wis. Slide. Lanjut. Nah, ini kalau di SCCM sampai prioritas 5. Prioritas 5 itu palliative care. Jadi ini harusnya tidak masuk ICU. Pasien terminal tanpa kemungkinan sembuh sama kanker metastasis yang sudah tidak bisa dikemo sama radioterapi, itu masuknya palliative care. Pernah nggak kita dapat pasien seperti itu? Pernah ya, wis ini harusnya edukasi di bangsal aja. Kalau perlu pasang monitor diedukasi, ini ya palliatif, nggak ada target. Nah, ya boleh aja kalau indikasi sosial ya silakan aja. Ya, slide. Tulisannya hilang. Oh ini ada. Nah ini yang di KMK-nya. Saya nemu KMK-nya tapi 2010. Habis itu nggak ada update lagi. Ini KMK-nya. Tapi ya mau dipakai dasar ini ya boleh. Karena kriteria masuk ICU itu saya lihat di rumah sakit lain itu ya beda-beda. Mungkin ya copy paste atau kebijakan rumah sakit sendiri boleh, nggak ada masalah. Ini yang di KMK 2010 prioritas 1 itu pasien kritis tidak stabil memerlukan terapi intensif dan tertitrasi, sama membutuhkan support ventilasi, obat aritmia kontinu, infus kontinu. Nah, ini pasca bedah kardiotorak pasti tadi butuh invasif, tadi pasti masuk, sepsis berat masuk, keseimbangan asam basah ya ini boleh ini di KMK. Pasien dari IGD itu DM apa? KAD. Nah, AD asidosis itu boleh masuk aja. Masuk. Jadi di SCCM tadi juga disebutkan pasien asidosis gini di bawah 7,2 itu sudah harus segera masuk Bignat kalau di SCCM. Kalau kita menunda, Bignatnya kosong, baru cari menunda. Apalagi kita nggak yakin ini 7,2 dari IGD nggak yakin ngasih Bignat. Boleh nggak dokter IGD ngasih Bignat? Boleh kan? Ngitung sendiri bisa. Kira-kira kasih 1 flash 2 flash pasti masuk itu. Nah, pasien keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam nyawa. Nah, gangguan elektrolit asam basa itu kaliumnya letal itu C kritis masuk ICU prioritas 1 bisa. Lalu prioritas 2 sama pasien yang memerlukan pemantauan ICU sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera sama. Contohnya bawahnya kateter pulmoner kita nggak ada, penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat pasca pembedahan mayor. Loh, ini di KMK-nya ternyata prioritas 2. Berarti kita dasarnya KMK. Dasar. Pokoknya pos pembedahan mayor boleh. Kalau di KMK prioritas 2, di SCCM prioritas 3. Kalau kondisinya tidak stabil, membutuhkan obat kontinu ya prioritas 1, masuk di kriteria yang sama. Lalu prioritas 3, pasien sakit kritis tidak stabil, baik karena status kesehatan sebelumnya atau penyakit yang mendasari atau penyakit akut secara sendiri atau kombinasi. Ini sama prioritas 3, kemungkinan sembuhnya kecil. Pokoknya kemungkinan sembuh kecil itu malah prioritasnya belakang-belakang. Contohnya sama, penyakit tekanan metastatik dengan perberatan sama yang saya jelaskan tadi. Pasien kanker sudah metastasi dengan
perburukan karena misalnya pneumonia, sepsis, masuk prioritas 3. Prioritas 4 ini penolak. Oh, ini enggak prioritas 4 kalau di KMK pengecualian. Ini yang tidak masuk ICU apa? Yang pertama penolakan pasti. Ya, mau pasien indikasi tapi keluarga menolak, ya udah mau gimana lagi, masa dipaksa. Kalau masuk ICU tanda tangan nggak? Tanda tangan, persetujuan kan? Berarti ini penolakan. Lalu pasien dengan vegetatif permanen sudah MPO, nah, MPO sudah ya edukasi sudah masuk bangsal paliatif. Ini yang tadi sudah SCCM juga paliatif di KMK-nya 2010 juga masuk pengecualian. Itu saya sudah habis. Nah, terima kasih. Nanti mau dikoreksi boleh, enggak juga boleh karena ternyata di KMK juga masih sama. Kalau mau disesuaikan ini juga lebih bagus biar kita ada dasar update terbarunya. Misalkan pun besok tahun depan mau angkret lagi, terus saya udah gak di sini, copy paste masih pakai yang lama kan nanti berpuluh-puluh tahun nggak berubah. Silahkan mumpung materinya ada, tinggal kopas saja ini, masukkan, direvisi. Jadi tahun-tahun setelahnya kalau mau kopas ya minimal sudah diupdate dan lebih lengkap. Jadi tadi kriteria masuk ICU itu di atasnya ada dulu, memenuhi 1 atau lebih kondisi di bawah ini. 1 aja dicentrang bisa masuk ICU. Itu lebih aman, dokter IGD itu enak banget. Nggak perlu lagi ditanya sama dokter anes indikasinya apa, baru udah nggak perlu lagi. Jelas ya, centang 1, foto kirim. Nah, bawahnya pertimbangannya prioritas berapa? Tujuannya prioritas misalnya gini, ICU itu penuh atau pasien dari IGD banyak yang mau masuk, nah itu prioritas. Memang itu indikasi semua, ada semua contreng. Tapi bawahnya, kita dulukan yang prioritas 1, ternyata yang prioritasnya kecil kita dahulukan. Itu saja, terima kasih. Setelah ini diskusi saja, tapi sepertinya jelas. Mudah-mudahan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.